Di sebuah kota kecil yang tampak tenang, kehidupan Mason berubah total. Setelah putrinya dibunuh tanpa alasan oleh seorang kriminal bengis. Ketika hukum gagal memberikan keadilan, Mason memilih turun tangan sendiri. Keputusannya memicu rangkaian kekerasan yang menyeretnya ke dalam lingkaran balas dendam yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika dua polisi sekaligus detektif, Mason Danvers dan rekannya, Jules Skinners, sedang menjalankan misi menangkap bos gangster super gede bernama Pecter. Iya, Pecter yang diperankan Big Show. Kalian yang pernah nonton Smackdown pasti paham, badannya aja udah cukup buat nutupin pintu rumah tetangga. Setelah baku tembak dan baku hantam yang bikin rambut ikal Jules jadi lurus, akhirnya Mason berhasil menangkap Pecter. Tentu setelah polisi lain datang. Ya biasalah, bantuan selalu datang setelah capek sendiri. Saat ditangkap Pecter bilang, "Aku akan mendatangimu, Mason." Mason cuma jawab dalam hati, "Datang lewat apa, Gojek?" Adegan berpindah ke kantor polisi. Kapten bilang kalau Pecter dinyatakan tidak bersalah dan semua bukti hilang, entah kemana. Mungkin dicuri tuyul, siapa tahu. Mason dan Jules kesal setengah mati. Mason pun menelpon istrinya, mau curhat atau minimal dipijitin lewat suara. Tapi yang angkat malah Pecter. Mason langsung kaget. Seperti habis lihat tagihan listrik, ia pun langsung cabut ke rumah sambil nelpon temannya untuk minta backup. Hello, Mrs. Dan. Sesampainya di rumah, mereka shock. Istri Mason sudah tewas penuh luka. Mason marah, hampir nge-spray semuanya, tapi temannya menahan. Akhirnya Pecter berhasil ditangkap atas kasus pembunuhan itu. Waktu berlalu, Mason berubah jadi manusia mode melamun, tambah minum. Untung dia punya teman setia yang terus nemenin, meski capek dengar curhatan yang isinya sama terus. Tapi tetap saja, Mason tak bisa menerima kenyataan. Akhirnya ia merencanakan balas dendam. Target pertamanya bukan sembarangan, adiknya Pecter. Setelah berhasil menghabisi adiknya, Mason langsung menyerahkan diri. Temannya datang dan menangkapnya. Tapi sebenarnya itu memang bagian dari rencana. Mason sengaja masuk penjara, biar bisa satu kos-kosan bersama Pecter. Misi utamanya cuma satu, balas dendam versi premium. Saat dibawa masuk bersama narapidana lain, Mason cuma berkata dalam hati, "Pecter, tunggu aku. Aku datang bukan bawa kado, tapi bawa amarah." Mereka dibawa menuju lapas narapidana. Sesampainya di sana, Dan Pierce langsung digiring ke kamar selnya. Di dalam sel, ia bertemu seorang penghuni lama bernama Oz. Oz bilang, "Oh, jadi kamu polisi heroik yang terkenal itu. Di kalangan penjahat, kamu tuh kayak artis TikTok. Cuma bedanya, mereka benci kamu." Singkat cerita, Dan Pierce dipanggil menghadap kepala penjara. Perlu kalian tahu, kepala sipir ini namanya Snyder. Orangnya korup, licik, dan mukanya kayak sudah dilatih khusus buat bikin orang tidak percaya. Ternyata dialah yang dulu menghilangkan bakti-bakti soal Pecter. Makanya Pecter bisa bebas. Tapi sekarang Pecter malah balik ke penjara. Bukan sebagai tahanan, tapi sebagai bos besar dalam penjara. Iya, dia bebas keluar masuk seperti penjaga kos-kosan yang punya kunci cadangan. Pecter punya anak buah banyak sekali, bahkan mungkin lebih banyak dari followers Mason. Snyder lalu memberi Dan Pierce tugas kerja di bagian laundry, biar para tahanan tidak cuma rebahan mode pesawat. Dan Pierce pun mulai bekerja. Tapi belum 5 menit gosok baju, datanglah salah satu tangan kanan Pecter. Tanpa aba-aba, dia langsung menggasak Dan Pierce. Dan para napi di situ ikut hajar rame-rame. Namanya juga anak buah Pecter, loyal banget. Tapi kejahatan. Awalnya Danvers masih bisa melawan, tapi karena jumlah musuh seperti rombongan arisan RT, akhirnya dia tumbang juga. Untung seorang sipir datang dan menghentikan semuanya. Kalau tidak, Danvers mungkin sudah jadi laundry lipat 3. Danvers dibawa ke rumah sakit. Temannya datang menjenguk, bawa aura sedih plus pertanyaan, "Bro, kok hidupmu makin kayak sinetron?" Singkat cerita, Danvers pulih dan kembali ke penjara. Ia mulai menyusun rencana menghabisi anak buah Pecter satu persatu, biar dendamnya tidak nganggur. Sementara itu, Pecter bertemu salah satu temannya untuk melapor soal informasi yang ia dapat. Tapi ternyata telepon mereka disadap oleh sipir suruhan Snyder. Sipir itu langsung melapor.
dan Snyder pun panik. Dia tidak mau semua rahasianya terbongkar. Akhirnya Snyder membuat rencana jebakan. Ia menyuruh bawahannya menelepon teman Danvers, mengatakan bahwa Danvers sudah tewas. Temannya yang baik hati itu tentu langsung tancap gas, sampai ban motornya mungkin pengen protes. Saat sampai di penjara, temannya langsung dihajar anak buah Pector. Danvers yang melihat itu cuma bisa menahan emosi, sambil berpikir, ini penjara apa parkiran preman sih? Danvers hanya bisa berteriak saat melihat temannya dihajar habis-habisan. Ia tak bisa menolong, dan pada akhirnya, temannya tewas mengenaskan. Danvers sendiri pingsan setelah dipukul, seperti jadi sasaran latihan tinju gratis. Singkat cerita, setelah pulih, Danvers mulai menjalankan misinya, menghabisi Pector. Tapi, target pertama bukan bosnya, dulu melainkan anak buahnya. Dengan memanfaatkan ballpoint yang sudah ia runcingkan, seperti senjata ninja murah meriah, Danvers mendatangi salah satu anak buah Pector dan menusuk dadanya. Karena darah keluar seperti keran bocor, musuhnya pun tewas. Besoknya, Danvers lagi-lagi bergerak. Ia menciduk anak buah Pector lainnya, menghajarnya tanpa diskon, lalu mencekik lehernya sampai tewas. Semua napi tidak tahu siapa pelakunya, karena Danvers selalu bergerak mode stealth mission. Namun tangan kanan Pector mulai curiga. Ia pun melapor ke Pector sambil bilang, "Bang, kayaknya saya yang bakal jadi next target." Tapi Pector cuma jawab santai, "Santai, biar aku yang urus." Gayanya kayak mau ngurus hutang warteg padahal ini nyawa manusia. Singkat cerita, di tempat laundry, Danvers diam-diam mencopot besi dari pipa, dijadikan senjata darurat ala film aksi low budget. Target berikutnya adalah tangan kanan Pector. Saat situasi lengang, Danvers langsung datang, menghantamnya dengan pukulan maha dahsyat, sampai darahnya keluar seperti cat tembok kebanyakan thinner. Kemudian Danvers menghajar wajahnya bertubi-tubi, tanpa kasih jeda iklan. Keesokan harinya, Danvers kembali melancarkan aksinya. Targetnya kali ini adalah salah satu tangan kanan Pector yang lagi latihan di atas gedung. Sok-sokan kayak atlet parkour, padahal napas saja masih ngos-ngosan. Seperti biasa, Danvers menyerang saat musuh lengah. Baku hantam pun pecah. Mereka berantem, sampai suara hantamannya bisa jadi ringtone. Pada akhirnya, Danvers mengikat leher lawannya, menariknya ke samping, dan menjatuhkannya tepat mengenai seorang sipir. Hasilnya, keduanya tewas mengenaskan. Combo kill tanpa buff. Tentu saja kejadian itu bikin para napi lain heboh. Kericuhan pun pecah seperti diskon 90% di mall. Dan Danvers memanfaatkan momen itu untuk mencari Pector. Misi utamanya tetap sama, balas dendam edisi Tilak. Ternyata Pector sudah menunggu. Mereka pun bertarung. Karena tubuh Pector sebesar 2 kulkas side by side, Danvers jelas kewalahan. Ia hampir kalah, nyaris jadi nugget versi manusia. Tiba-tiba Snyder muncul, sambil bawa senjata, mau bantu Pector menghabisi Danvers. Tapi Pector malah kesal dan mematahkan kaki Snyder. Snyder pun terkapar sambil menyesali semua pilihan hidupnya. Di tengah kekacauan itu, Danvers melakukan serangan yang tak terduga. Ia meremas buah jangka Pector. Serangan yang langsung bikin Big Show versi KW itu melihat seluruh masa lalunya. Sambil Pector meringis seperti kepleset Lego, Danvers mengeluarkan pisau yang diam-diam ia curi. Dengan cepat, Danvers menggorok leher Pector. Pector pun tumbang dan tewas di tempat. Tamat riwayat bos gangster Jumbo. Tak lama, polisi datang. Snyder langsung digelandang atas tuduhan pembunuhan, korupsi, dan dosa-dosa lain yang jumlahnya mungkin bisa dijadikan trilogi film. Dan cerita pun berakhir. Tamat. Itulah akhir dari alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Terima kasih.